Pernah kebayang gak sih punya rumah masa depan yang serba otomatis, canggih, dan gampang banget? Tapi, gimana kalau saya bilang, di balik mimpi smart home itu ada satu kebenaran pahit, sesuatu yang jarang banget dibicarakan, dan hari ini kita akan bedah tuntas. Yap, bener banget. Anda nggak salah baca. Semua perangkat canggih, sistem otomatis yang harganya selangit itu, ujung-ujungnya seringkali cuma jadi pajangan. Sistem yang harusnya mempermudah hidup, justru dimatikan sama yang punya. Ini adalah fakta mengejutkan yang jadi titik awal kita hari ini. Nah, pertanyaan besarnya kan, kenapa? Kenapa bisa gitu? Kenapa investasi dan mimpi soal rumah masa depan ini malah berakhir sia-sia? Ternyata ada beberapa alasan mendasar di baliknya, dan kita akan ungkap satu persatu. Oke, alasan pertama dan ini yang paling ironis, karena sistemnya terlalu ribet. Bukannya bikin nyaman, banyak sistem smart home justru bikin hal-hal yang tadinya gampang jadi luar biasa rumit. Penuh gesekan istilahnya. Gini deh, kita ambil contoh paling sederhana. Nyalain lampu. Harusnya kan tinggal cetek saklar langsung nyala, instan. Tapi di dunia pintar yang salah rancang, ceritanya bisa jadi beda banget. Coba deh lihat prosesnya. Buat nyalain lampu doang Anda harus buka kunci HP, cari aplikasi yang benar, nunggu aplikasinya loading, cari-cari menu, baru deh tekan tombol nyala. Ada 5 langkah. Bandingin sama cuma satu gerakan tangan ke saklar. Nah, inilah gesekan yang kita bicarakan. Kalau teknologi malah bikin kita jadi lambat, ya lama-lama pasti kita tinggalin kan? Lanjut, alasan kedua, yang ini lebih menyentuh soal orang-orang di dalam rumah itu sendiri. Sebuah sistem secanggih apapun jadi percuma kalau nggak semua orang di rumah bisa atau bahkan mau pakainya. Ini skenario yang sering banget kejadian. Biasanya cuma ada satu orang pakarnya di rumah yang ngerti cara kerjanya. Buat yang lain, pasangan, anak, atau orang tua, sistem itu terasa asing, bikin pusing. Hasilnya, ya mereka balik lagi ke cara lama, pakai saklar manual. Pada akhirnya, smart home itu gagal jadi milik keluarga, dan cuma jadi proyek pribadi satu orang aja. Alasan ketiga ini menyangkut masa depan. Rumah kita kan nggak statis ya, pasti tumbuh dan berubah seiring waktu. Sayangnya banyak sistem smart home itu kaku, nggak bisa ngikutin perkembangan ini. Mungkin pas awal-awal dipasang, sistemnya kelihatan sempurna, keren banget. Tapi setahun kemudian, pas Anda mau nambah gorden otomatis atau sensor baru, Anda baru sadar, sistem yang ada ini sifatnya tertutup. Nggak bisa dikembangin lagi, udah mentok. Inilah yang terjadi pada akhirnya. Saat hidup Anda berevolusi, dari yang tadinya sendiri, lalu berpasangan, sampai punya anak, teknologi yang nggak bisa beradaptasi ini bakal jadi usang, ditinggalkan. Bukan karena rusak, tapi karena udah nggak relevan lagi sama kebutuhan kita. Oke, kita udah bahas 3 masalah. Rumit, nggak dipakai semua orang, dan nggak bisa berkembang. Sekarang kita sampai ke pencerahannya, ke momen ahanya. Ternyata semua masalah tadi itu akarnya cuma satu. Konsepnya dari awal udah keliru. Kesalahan paling dasarnya tuh ini. Banyak orang berpikir smart home itu soal ngumpulin gadget canggih sebanyak-banyaknya. Beli lampu pintar, speaker pintar, kunci pintar, pokoknya semua yang pintar dibeli. Ini sama aja kayak kita ngumpulin potongan-potongan puzzle tapi nggak pernah bener-bener nyusun gambarnya. Padahal, rumah pintar yang beneran berhasil itu bukan kumpulan perangkat, melainkan sebuah sistem yang dirancang dengan cerdas. Pergeseran cara pikir dari membeli gawai menjadi merancang sistem, inilah kuncinya. Sistem yang baik itu yang bikin semua komponen kerja bareng secara harmonis untuk menciptakan kenyamanan yang sejati. Lalu, otomatisasi sejati itu seperti apa sih? Gimana rasanya tinggal di rumah yang betul-betul pintar bukan cuma sekadar canggih? Nah, ini prinsip-prinsip utamanya. Inilah 3 pilarnya. Pertama, otomatisasi sejati itu harus terasa effortless, seolah-olah nggak ada. Kedua, harus intuitif, tanpa perlu kita pikirin cara pakainya. Dan yang paling penting, harus inklusif, bisa dipakai semua orang di rumah, bahkan kadang tanpa mereka sadari. Itulah tujuan akhir dari rumah yang benar-benar pintar. Jadi, saat kita mengakhiri pembahasan ini, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Saat Anda mikirin tentang smart home, entah itu untuk masa depan atau yang sudah ada sekarang, coba tanyakan ke diri sendiri. Apakah tujuan Anda membangun sesuatu yang benar-benar pintar dan melayani Anda? Atau cuma sekedar ngumpulin teknologi yang akhirnya malah bikin hidup jadi rumit? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan segalanya.